Hiduplah seorang wanita dari keluarga miskin. Ia lelah dengan kemiskinan dan memutuskan untuk mendapatkan uang dengan cara apapun. Hingga suatu hari, dia menerima undangan pernikahan temannya saat sekolah dulu. Maka, ia pergi dan bayang-bayang tentang ide untuk mendapatkan uang dengan cara apapun terus mendominasi pikirannya. Ketika ia memasuki ruangan, ia menemukan wanita berhias emas berlian di tangan, leher, dan di atas kepalanya. Dan dari sini ia merasakan bahwa kesempatan berharga yang dinantikannya datang. Pada saat itu, muncullah ide jahanam untuk mencuri perhiasan gadis-gadis kecil. Maka, ia bergegas pergi dari aula menuju toko grosir terdekat dan membeli beberapa permen yang disukai anak kecil. Ketika dia kembali, dia mendekati seorang anak yang umurnya belum sampai 4 tahun dan memakai banyak emas. Maka dia menyibukkannya dengan kata-kata dan memberinya makanan sambil mengambil gelang dari tangannya, lalu bergegas keluar dari aula. Pada paginya, dia menjual gelang itu dan ketika dia melihat uang di tangannya, ia memutuskan untuk mencobanya kembali. Dia biasa memasuki pesta pernikahan dengan para tamu undangan seolah-olah diundang. Lalu, mengulangi percobaannya berkali-kali sepanjang tahun tanpa merasa bersalah dalam hati ataupun menyesal. Hingga datang satu malam, ia memasuki aula dan duduk mencari mangsa sampai menemukan seorang anak duduk menjauh seperti tidak terlibat dengan pesta. Maka, ia pergi ke sana dan memberikannya sepotong permen, dan anak itu tersenyum padanya. Lalu wanita itu bertanya tentang namanya dan kelas berapa sekolahnya. Gadis itu berkata kepadanya, "Namaku Asjan, aku kelas 4 di sekolah Al-Siddiq Abi Bakar dan sukses dengan prestasi." Maka dia berkata kepadanya, "Mendekatlah padaku, agar aku bisa beri selamat dan ciuman di kepalamu. Karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Maka mendekatlah si gadis malang yang polos kepadanya. Dan pada saat itu, tangan kanannya ia regangkan agar bisa melingkari leher Asjan untuk melepaskan kalungnya. Seketika gadis itu merasakan tujuan sang wanita tersebut lalu takut. Gadis itu berkata kepadanya, "Jangan curi kalungku, karena aku seorang piatu dan tidak ada yang akan membelikanku lagi kalung itu." Maka ia menarik tangannya dan terkagum dengan kata-katanya. Tetapi, sebagai manusia yang mati hati nuraninya, ia tetap memutuskan untuk mencoba lagi. Lalu, mengatakan kepada gadis itu, "Jangan takut, gadisku. Aku hanya ingin melihat kalung ini, agar bisa aku belikan putriku yang sama seperti ini." Maka gadis itu percaya. Lalu, ia melepas kalungnya dan memberikan kepadanya. Dan dia disibukkan oleh sepotong permen pemberiannya. Lalu, wanita itu bergegas pergi ke mobilnya dan pulang dari aula ke rumahnya. Dan ketika dia berbaring di tempat tidurnya, untuk pertama kalinya ia merasakan perasaan bersalah. Setelah tidur beberapa menit, Asjan menemuinya dalam mimpi sambil menangis, lalu berkata, "Di mana kalungku? Ayahku telah memukulku begitu banyak. Tolong kembalikan kepadaku." Gadis itu bangun dari mimpinya yang mengerikan, lalu menengok ke kanan dan kirinya. Dan atas apa yang ia rasakan dan apa yang ia deritakan, ia memutuskan menghentikan praktik pencurian untuk sementara waktu sampai ia kembali nyaman. Tetapi, Asjan mendatanginya lagi 2 hari setelah mimpi itu. Dan terulang lagi dari apa yang telah terjadi seperti mimpi pertama pada hari itu. Maka mimpinya itu membuatnya panik ketakutan dan menimbulkan kekhawatiran yang parah. Sehingga dia membenci hidupnya. Dari sana ia merasakan beratnya kejahatan yang sudah dilakukan olehnya. Lalu memutuskan untuk bertaubat dan berhenti mencuri perhiasan anak-anak saat pesta pernikahan. Karena anak piatu itu, dia telah memutuskan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah ketika ia berdiri di tangannya yang maha kuasa. Dan untuk pertama kalinya, dia berdoa dan memohon ampun darinya. Setelah dia terbebas dari uang terlarang kecuali kalung Asjan, dia mencarinya berhari-hari dan berbulan-bulan, sampai dia ingat nama sekolahnya. Maka ia pergi ke tempat Asjan sekolah yang bernama sama seperti yang Asjan sebutkan pada saat itu. Hingga ia dapat menemuinya dan mengembalikan kalungnya. Juga memberinya beberapa hadiah. Setelah itu, ia sukarela membantu di lembaga-lembaga yatim piatu dengan harapan agar Allah menerima taubatnya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dikisahkan, di suatu negeri ada sebuah gudang yang mana di atasnya terdapat apartemen yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Pada suatu malam di dalam apartemen, ada seorang wanita yang sedang tertidur, seorang bayi yang berada di dekapannya, lalu dua putrinya yang masih kecil ikut tidur di sampingnya. Dan ada juga ibunya yang sudah renta, sedangkan suaminya tidak ada karena urusan pekerjaan. Tiba-tiba, sang wanita terbangun pada tengah malam karena mendengar adanya teriakan dan juga keributan. Ternyata telah terjadi kebakaran di bagian bawah gedung-gedung itu. Petugas pemadam kebakaran meminta semua orang untuk mengevakuasi diri dengan cara naik ke atas atap. Jika tidak, maka semua orang yang ada di apartemen akan tewas terbakar. Lalu sang wanita membangunkan kedua putrinya dan memintanya untuk naik ke atap. Mereka pun mematuhi ibu mereka untuk naik ke atas atap. Setelah itu, sang wanita terjebak dalam situasi yang sangat sulit, di mana dia melihat anaknya yang masih bayi, serta ibunya yang sudah renta dan sama-sama tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal, saat itu api sudah menjalar ke seluruh apartemen. Dia pun bingung untuk mengambil keputusan. Lebih baik mengedepankan bakti pada ibu lalu membawa ibunya, atau memilih jiwa keibuannya lalu pergi menggendong bayinya. Maka dengan cepat sebelum terlambat, dia memutuskan untuk memulai pada ibunya terlebih dahulu dan meninggalkan si bayi. Wanita itu menggendong ibunya untuk naik bersamanya ke atas gedung dengan harapan bahwa waktu dapat berkompromi dengannya agar dia bisa pergi kembali ke apartemennya untuk menolong bayinya. Bergegaslah sang wanita untuk naik bersama ibunya. Tidaklah ia menaiki beberapa anak tangga melainkan api menjalar ke apartemennya dan masuk ke tempat putranya yang masih kecil, sehingga melahap apartemen dan semua yang ada di dalamnya. Hatinya tercabik-cabik sembari meneteskan air mata, lalu melanjutkan pendakiannya ke atap gedung. Lalu, ia meletakkan ibunya dan duduk menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Sebab, anaknya yang tewas dilahap oleh api yang mana ia tidak bisa menyelamatkannya. Wanita ini terus menangis sampai api benar-benar padam. Semua orang bergembira kecuali wanita yang malang ini. Saat fajar perlahan terbit, tim penyelamat mengumumkan bahwa ada seorang bayi yang terselamatkan masih hidup dengan rahmat Allah dan belas kasih-Nya. Maka sang wanita berlari ke tim penyelamat dan betapa terkejut dan gembiranya ketika dia menemukan bahwa anaknya masih hidup sambil tersenyum riang padanya. Maka dia langsung sujud syukur kepada Allah dan memujinya atas belas kasih-Nya. Seketika orang-orang di sana menangis terharu dibuatnya dan berkata, sesungguhnya itu adalah balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Setengah jam sebelum tiba waktu fajar, salah satu apoteker yang saat itu sedang berada di dalam apotek
terkejut karena seseorang mengetuk pintu dengan sangat keras. Dan ketika dia membuka pintu, ternyata itu adalah seorang pria muda yang berusia 30 tahun. Pakaian yang dikenakannya mencerminkan keadaannya yang kurang mampu. Lalu pria itu menangis dan berkata, "Tolong saya dokter, istri saya sedang duduk di bajai yang ada di depan apotek dan akan melahirkan." Maka apoteker berkata kepadanya, "Saya seorang apoteker, sedangkan dia membutuhkan seorang bidan atau dokter wanita untuk melakukan persalinan." Maka pria itu memintanya dan mencium tangannya sambil menangis seraya berkata, dia akan melahirkan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Tetapi tak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya karena kami tidak memiliki biaya untuk persalinannya. Di bawah tekanan yang sangat mendesak dan keadaan genting, apoteker itu pun mengambil alat bedah serta alat perban biasa yang ada di apotek. Lalu segera menghampiri wanita itu, maka dia menemukan bahwa sang janin itu setengah kepalanya telah keluar. Maka dia langsung mengeluarkan bayi itu kemudian memotong tali pusarnya. Dia membantu pernafasan untuk si bayi, lalu berurusan dengan tali pusar dan kemudian melepaskan plasenta dalam keadaan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya yang berasal dari handphone. Lalu hanya membutuhkan waktu 10 menit. Persalinan itu berlangsung dengan lancar dan kemudian sang apoteker kembali masuk ke dalam apotek. Setelah setengah jam, dia berwudu untuk sholat subuh lalu dia dikejutkan oleh pria tadi yang kembali kepadanya setelah dia mengantarkan istri dan putrinya ke rumah. Dia mengetuk pintu apotek dan berterima kasih kepada apoteker lalu memberinya 300 pound, yang mana itu adalah seluruh harta tersisanya yang ia miliki. Maka apoteker itu pun menolak untuk mengambilnya. Lalu tersenyum seraya berkata kepadanya, "Jumlah ini adalah hadiah dari saya untuk si cantik yang baru saja lahir ke dunia ini." Lalu pria itu menangis dan memeluk apoteker, kemudian kembali ke rumahnya, sebagaimana apoteker juga kembali untuk pulang ke rumahnya. Maka dia menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi setelah istrinya terkejut dengan noda darah yang terdapat pada baju putihnya. Setelah 1 tahun dari kejadian itu, istri apoteker hamil dan bidan memberitahukan bahwa letak sang janin miring dan itu mengharuskannya untuk melakukan persalinan secara sesar. Ditambah lagi, keadaan anak itu sangat lemah dan berisiko terhadap hidupnya. Bahkan perawatannya bisa berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Maka, sang apoteker membawa istrinya ke tempat dokter. Dan semuanya mendiagnosa seperti itu. Bayi itu harus sudah lahir dalam 2 hari. Jika tidak, maka akan berbahaya bagi kehidupan sang ibu dan si anak. Apoteker berangkat menuju ke apotek, berusaha menyediakan kebutuhan yang cukup. Pada saat itu, ia tidak mampu menyediakan biaya yang cukup untuk persalinan dan perawatan yang dibutuhkan. Ditambah, sementara itu di awal tahun 2017, sebagian besar apoteker hanya bergantung pada modal utamanya, yaitu obat. Itu pun jika persediaannya masih ada, mengingat harga obat yang sangat tinggi, ditambah sulitnya ketersediaan dari sebagian besar obat-obatan tersebut. Dan dalam keadaan yang membingungkan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah telepon setelah 1 jam di apotek. "Bawalah istri Anda kemari," yang pada saat itu keadaannya sangat menderita. Maka apoteker itu membawa istrinya ke bidan yang pernah mengatakan ketidakmungkinannya untuk melahirkan dalam keadaan normal dan harus dilakukan dengan cara operasi atau sesar. Pada saat bidan memeriksa keadaannya, ia mengetahui sambil terkejut mengatakan kepada sang apoteker bahwa setengah dari kepala bayi itu telah muncul sama persis seperti kejadian saat setengah dari kepala bayi wanita di dalam bajai dahulu. Maka kelahiran pun terjadi secara normal dengan bantuan apoteker. Dan itu tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Dan kejutan terbesar adalah bahwa anak itu lahir dalam kondisi yang sangat baik dan tidak membutuhkan perawatan apapun selain infus dengan harga 5 pound. Di saat mereka sedang dalam keadaan bingung, yang mana dahulu ia bersama istrinya pergi ke bidan itu hingga berjam-jam. Bahkan 4 dokter lain sampai mengatakan ketidakmungkinannya si istri untuk melahirkan dalam keadaan normal. Dan juga kemustahilannya untuk menunggu lebih dari 48 jam. Karena jika tidak, maka hanya kematian yang menunggu sang ibu dan si bayi. Maka pada saat itu apoteker mengetahui arti sebenarnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong saudaranya.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى